Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda pagi ini dalam dialog Hai Bali Ken Ken. Dan tentunya pagi ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan informasi-informasi terkini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana sih eksistensi dari badminton begitu ya. Karena kabarnya badminton ini akan menyelenggarakan badminton open turnamen tahun 2025 ini. Dan bagaimana persiapannya dan sejauh apa nih atlet-atlet badminton kita siap untuk menjalani laga badminton open turnamen tahun 2025. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap kami sudah bersama dengan Ketua Umum PBSI Buleleng, Bapak Ana Agung Ketut Widya Putra. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu, Ibu. Iya, terima kasih sudah hadir. Mungkin bisa lebih mendekat dengan mic-nya, Pak. Katanya kalau jauh-jauh nanti kangen, Pak. Ya kan. Terima kasih Pak Ketua Umum, Pak Ketum sudah hadir, dan Pak Ketum tidak sendirian, didampingi juga oleh Ketua Panitia Bupati Buleleng Cup, Bapak Pande Gede Yamendra. Ya. Om Swastiastu, Swastiastu, selamat pagi. terima kasih. Selamat pagi Rizka. Pak Pande sudah hadir ya di pagi hari ini. Siap. Karena kami tahu aktivitasnya lumayan padat ya untuk bapak-bapak berdua ini, tapi menyempatkan diri untuk menyapa pendengar RRI, menyampaikan informasi terkait dengan eksistensi dari badminton open turnamen tahun 2025. Dan tidak lupa juga kami mengingatkan pendengar untuk Anda yang akan bergabung, akan menyampaikan atensi atau mungkin akan bertanya terkait dengan badminton ini. Kami tunggu atensi Anda di via telepon di 24644 serta di via WhatsApp call ya. Anda juga bisa menyematkan komentar ataupun mengirimkan pertanyaan Anda di via WhatsApp kita di 081 1399 9790 ya. Anda bisa juga menyematkan komentar Anda karena siaran ini disiarkan secara live streaming melalui RRI Singaraja official di kanal YouTube RRI Singaraja. Baik, tidak menunggu lama lagi karena saya sangat penasaran begitu ya dengan eksistensi dari badminton open turnamen 2025. Saya mau ke Pak Ketum terlebih dahulu. Pak Ketum, ini sampai akhirnya diselenggarakan badminton open turnamen tahun 2025 ini, apa yang kemudian menjadi garis besar ya, master plan dari pelaksanaan badminton open turnamen tahun 2025? Silakan. Terima kasih RRI. Tadi disebutkan sibuk sekali. Enggak, kalau untuk RRI pasti hadir. Luar biasa, terima kasih sebelumnya Pak Ketum. Berikan saya kesempatan memberikan salam kepada pemirsa RRI, pendengar RRI dimanapun berada di seluruh Kabupaten Buleleng. Kemudian juga salam kami, salam olahraga. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Biar semangat. Ya, terima kasih ya, apa yang disampaikan tadi. Tentunya kami sebagai pengurus Pemkab PBSI Buleleng mengadakan event ini tidak lepas dari visi misi kami di kepengurusan. Visi kami ya jelas memajukan bulu tangkis Buleleng. Misi kami salah satunya ya membangkitkan kembali event-event bergengsi, event-event bulu tangkis bergengsi di Kabupaten Buleleng. Ya, inilah momen tersebut gitu. Meskipun kami sudah setahun lebih menjadi pengurus, kesempatan itu baru hadir kali ini. Ya, adapun tujuan dari kegiatan ini ya kami ingin kembali membangkitkan
genetik bulu tangkis Buleleng, embrio yang luar biasa untuk bulu tangkis Buleleng kembali menggeliat atau kembali kita berikan rangsangan untuk bisa aktif kembali atau tampil kembali lebih meningkatkan prestasinya dengan memberikan tontonan atau memberikan perbandingan pemain-pemain luar, pemain-pemain nasional yang dari Jawa. Kemudian ini kesempatan ini memang luar biasa. Mungkin nanti ketua panitia yang menjelaskan. Ada pemain mancanegara malah ya yang ikut ambil andil untuk kesempatan ini. Nah, tentunya dari kegiatan ini bahkan kami mendapatkan multiplier effect. Ya, dari kegiatan ini dengan banyaknya peserta yang masuk nanti akan datang ke Buleleng. Di sini akan kita mendapatkan manfaat di sport tourism. Nah, ini suatu hal yang baru yang kita ingin terus dorong di Pemkab pemerintah Kabupaten Buleleng, di mana kemarin juga ada Popinam. Kemudian kita juga wujudkan ini dan mungkin di olahraga ini salah satu cara kita di Buleleng untuk mempromosikan Buleleng ke depannya ya. Multiplier efeknya ya di sana. Bagaimana kalau kita mungkin bersaing dengan budaya tidak kalah Buleleng. Cuman branding kita masih terhambat dengan jarak dengan segala macamnya. Kalau olahraga tentu ada beberapa poin-poin yang harus dipenuhi. Ya Buleleng ini salah satunya. Dengan di barat juga ada sudah dibangun lapangan kriket ya. Ya. Ini kesempatan kita mempromosikan Buleleng melalui olahraga. Ya. Baik, jadi ini memang banyak tujuannya ya Pak ya. Selain memang regenerasi, ada juga untuk promosi Buleleng. Tapi sebelum kita lanjut berbicara itu, saya mau tahu lebih lanjut dulu nih untuk persiapan badminton Open Turnamen tahun 2025 ini ke Pak Pande. Sejauh ini bagaimana Pak untuk persiapannya? Terima kasih. Sebelumnya mungkin saya sapa dulu pendengar RRI dimanapun berada. Selamat pagi pendengar RRI. Mungkin bisa sedikit kita flashback dulu. Jadi sekitar 6 bulan yang lalu lah kita sudah rancang turnamen ini, karena dulu di Buleleng itu pernah ada turnamen yang namanya Singaraja Open. Jadi sudah sempat vakum terakhir itu di tahun 2021. Jadi kita ingin membangkitkan kembali lah untuk insan bulu tangkis di Kabupaten Buleleng, khususnya juga atlet-atlet muda kita, agar bisa menjadi evaluasi buat mereka dan kompetisi buat mereka juga di event yang cukup bergengsi lah, karena ada beberapa negara luar juga yang ikut dan termasuk juga beberapa klub-klub besar di Jawa juga yang ikut, yang bisa menjadi tolak ukur lah nanti ke depannya untuk prestasi atlet-atlet kita. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Berarti memang untuk persiapannya saat ini sudah berjalan berapa persen nih kalau dipersenkan? Kalau persiapan kita sih sebenarnya sudah 80% ya. Sudah 80%, tinggal menunggu jumlah pendaftaran sesuai dengan target kita. Karena target kita ini sekitar 500 peserta. Jadi sekarang sudah kurang lebih 200 peserta lah. Karena memang kalau misalnya untuk turnamen-turnamen itu biasanya seminggu sebelum penutupan biasanya baru membludak seperti itu. Ya, kalau targetnya 500 untuk dari atlet kita sendiri di Kabupaten Buleleng ini ada berapa nih kira-kira yang bisa maju dalam turnamen ini Pak Pandi? Kalau atlet kita itu mungkin sekitar 100 atlet ya, kalau yang di Buleleng, karena itu nanti terbagi dari ada 27 kategori. Jadi itu dari pra usia dini nih yang masih umurnya masih sangat kecil sampai veteran pun ada gitu. Jadi nanti insan-insan bulu tangkis Buleleng termasuk yang senior-senior juga jadi bisa berlaga nanti di
Bupati Buleleng Cup ini. Oke, baik. Sudah diberikan ruang, harusnya dimanfaatkan begitu ya Pak Ketum ya. Saya mau kembali ke Pak Ketum. Pak Ketum, tadi kan sudah dijelaskan bahwa memang targetnya itu lumayan tinggi, 500 peserta begitu. Tapi kalau dari sisi organisasi sendiri begitu, selain untuk mempromosikan Kabupaten Buleleng, kedepannya akan seperti apa sih turnamen-turnamen ini? Karena kemarin kan sempat vakum ya, tidak dilaksanakan. Akhirnya tahun ini dilaksanakan juga. Nah, kira-kira ke depan keberlanjutannya akan seperti apa, Pak Ketum? Tentunya event ini yang pertama ya kembali mengingatkan bahwa Buleleng itu dulu adalah rajanya bulu tangkis di Bali paling tidak gitu. Kita kembali menarik dari usia dini ya, tentunya kalau usia dini ya pembibitan ya, pembibitan, kemudian yang master ini juga untuk peduli kembali dengan bulu tangkis. Ya. Di sini ada interaksi yang harmonis antara insan bulu tangkis, penikmat, kemudian juga purnawirawan mungkin dibilang ya, veteran ya. Veterannya dengan ini atlet yang akan kita bina. Kalau di pengurusan kami tentunya kita ingin sekali semua insan bulu tangkis itu memberikan masukan, memberikan pembinaan melalui pelatih-pelatih kami. Jadi kita tetap satu pintu, cuman supervisinya didapatkan dari semua insan. Karena ini bulu tangkis kan, kita tahu bulu tangkis sekarang beda dengan yang dulu. Bulu tangkis dulu mungkin sistem poinnya ya, sistem poin merubah segalanya. Dulu mungkin kalau capek masih bisa tunggu dulu berapa kali pindah. Kalau sekarang dari mulai start harus performa, presisi itu harus klop sampai di akhir. Nah itu, jadi kita mengingatkan semua unsur stakeholder yang ada untuk di bulu tangkis untuk peduli dengan bulu tangkis Buleleng. Nah kemudian dengan mereka peduli, kita ajak bersama-sama membangun bulu tangkis Buleleng, karena kita tahu bulu tangkis itu olahraga yang mahal. Iya, betul. Tidak bisa kita sendiri-sendiri. Iya. Kita bisa antara pengurus, kemudian atlet, kemudian orang tua. Nah, kemudian juga insan bulu tangkis semua ini harus menjadi satu kesatuan. Kalau kita terpecah-pecah, niscaya kemajuan itu bisa kita raih. Oke, Ya, baik. Itu gitu. poinnya adalah ini adalah olahraga yang mahal gitu. Jadi jangan sendiri-sendiri begitu ya Pak Ketum ya. Baik, kita tunggu pendengar. Kita akan buka nih untuk pendengar yang ingin bergabung, ingin bertanya terkait dengan pelaksanaan Badminton Open Turnamen tahun 2025. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya atau mungkin ingin memberikan apresiasi atau ada masukan juga untuk pelaksanaannya. Nah, kami tunggu nih pendengar di 081 1399 9790 serta juga Anda bisa ikut berkomentar via telepon di 24644. Kita sapa dulu ya Pak Ketum, Silakan, Pak Pandi, ya. pendengar yang sudah bergabung di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Selamat pagi dengan Pak Jero Maliarse. Betul Mbak Rizka. Oke, silakan Pak Jero dengan Pak Ketum PBSI Buleleng dan juga Pak Ketua Panitia untuk Buleleng Bupati Buleleng Cup Bapak Pandi Gede Yamendra. Silakan. Yes, Om Swastiastu, Pak Bu. Om Swastiastu. Terus Pak Ketut ya? Oke, betul Pak. Pak Ketut sebagai Ketua Panitia. Apresiasi positif yang sampaikan melalui angkasa RRI, karena ini memang RRI ini idola masyarakat, terutama yang sendiri, tiada hari tanpa RRI Singaraja. Salam keroja, sehat, rohani, dan jasmani. Dalam hal ini, kita pernah mendengar istilah dulu, mungkin masih sampai sekarang masih kita gemakan, mengolahragakan masyarakat, memasyarakat olahraga. Buleleng supaya bergeliat. Bapak Gum tadi menyampaikan, Buleleng ini dulu ya sajanya bulu tangkis. Pembinaannya pasti tidak bisa diabaikan dengan baik. Di samping itu juga bulu tangkis tadi Bapak menyampaikan olahraga yang mahal, memerlukan satu kesatuan bersama, stakeholder dan sebagainya. Ini luar biasa Bapak menyampaikan pandangannya. Supaya Buleleng bangkitlah. Yang lihat mulai sekarang kan sudah mulai akan ada
dari Bapak Bupati dan jajarannya itu di kawasan di atas itu akan sebagai senternya katakanlah Kota Singaraja itu, karena kita adalah dari dulu pernah menjadi ibu kota Sunda kecil, luar biasa. Supaya sekarang itulah yang didengar oleh masyarakat, terutama generasi muda. Di samping itu, dengan adanya event-event semacam ini, memang betul Bapak Gun dan Bapak Ketua, bahwa dampaknya adalah multiplying effect. Satu, dapat membina olahragawan-olahragawan di bidang ini dengan baik. Kedua, akan memberikan dampak secara ekonomi. Ketiga, akan memperkenalkan Bulelengnya itu, Singaraja itu kota apa sih? Nah, luar biasa ini. Maka dari itu, pelaksananya yang hanya memberikan saran, laksanakan dengan baik, karena ini mengundang dari berbagai daerah, bahkan tadi mancanegara, supaya benar-benar benar-benar Buleleng ini bisa menjalankan dengan baik. Karena waktu ini ada event juga, kita pelaksananya dengan baik. Maka dari itu yang sarankan, yang ikut hanya dengan doa, apresiasi, ada Pak Bung sebagai ekspertumnya, Pak sebagai ketua panitia beserta jajarannya, supaya ya memperoleh hasil sesuai dengan harapan kita bersama. Karena yang kan orang Buleleng dari dalam, ya apresiasi positif dan yang punya sense of belonging, tapi hanya dengan doa menyampaikan hal-hal seperti itu. Yang tetap apresiasi positif. RRI ini luar biasa, Singaraja, penyiarnya luar biasa. Dan kemudian baik. Dan yang dijelaskan itu juga, atau konten-konten yang disampaikan, multiplying effect juga dapat memberikan hiburan, dapat memberikan pendidikan, dapat memberikan pengarahan dan lain sebagainya. Ampure. Baik. Satu baru jangan disimpan dalam peti, kalau ada kata yang keliru jangan disimpan dalam hati. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Jerumaliarse, banyak sekali memberikan apresiasi dan juga masukan-masukan. Kita sapa dulu, ada yang juga ikut bergabung di via telepon ya. Di WhatsApp call ini sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu. Selamat pagi untuk Pak Nyoman Sudarsana. Baik, selamat pagi Pak. Ya, tampaknya memang masih ada gangguan. Kita coba sapa kembali. Selamat pagi Pak Nyoman Sudarsana. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Rizka. Baik, luar biasa. Sudah terdengar suaranya Bapak, silakan bersama dengan Ketum PBSI dan juga Pak Ketua Panitia Bupati Bulelengkap. Silakan Pak. Selamat pagi Om Swastiastu, Bapak Ketum dan Panitia. Om Swastiastu, selamat pagi. Terima kasih atas informasi-informasinya, di mana kami sangat apresiasi Bapak sebagai pengurus baru sudah dapat mengadakan event-event seperti ini. Tentunya kami melihat potensi bulu tangkis Buleleng betul-betul sangat berprestasi, terus sampai ke kancah internasional. Ini perlu terus ditingkatkan, dijaga melalui event-event yang akan dilaksanakan, di mana event-event ini akan berdampak yang tujuan adalah tidak lain untuk meningkatkan mental atlet-atlet kita di Buleleng ini agar dapat meningkat hingga mampu bersaing di dalam event Bupati Cup Buleleng ini. Tentunya ini tidak mudah, ini perlu sinergitas di antara kita, di mana pelaksanaan akan dapat terlaksana dengan baik. Pertanyaan kami pada Bapak, kejuaraan ini pesertanya sampai di mana saja? Mohon dijelaskan, kami tadi dalam mendengarkan, mudah-mudahan
dapat dijelaskan untuk diketahui oleh masyarakat Buleleng. Sekian saja kami sampaikan. Nggih. Mudah-mudahan dengan event ini atlet Buleleng akan lebih berprestasi dan meningkat, Iya. dan juga akan berdampak ekonomi bagi Buleleng dan dikenal oleh masyarakat luas. Baik. Terima kasih lebihnya mana. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana sudah ikut bergabung. Kita sapa kembali pendengar lainnya di 24644. Silakan untuk kami buka untuk 3 penelpon dulu sebelum nanti ditanggapi oleh kedua narasumber Bapak ya. Silakan untuk Anda yang bergabung, ini terkait dengan berbagai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mendukung cabur-cabur olahraga. Salah satunya adalah badminton ya, dimana kalau kita tahu ini badminton ini peminatnya juga banyak, serta juga dapat memberikan multiplier effect pada daerah. Kita sapa Bapak pendengar satu lagi sebelum kita tanggapi di 24644. Selamat pagi RRI. Halo. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI, tetap jaya di udara. Iya, dengan Pak Anggas, silakan Pak Anggas. Ya, selamat pagi para Bapak narasumber. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ini suaranya Departemen nggak salah ini ya? Iya. Mirip. Ya. Selamat pagi Pak Dede. Sukses selalu. Iya. Ini hanya saya cuma satu saja. Ini kadang-kadang kan atlet yang sudah berprestasi di bidang, apalagi di bidang bulu tangkis ya. Banyak sekali budangnya di Buleleng, banyak sekali semuanya. Tetapi yang satu hal perlu dicatat, ketika nanti ini berprestasi atau dapat kejuaraan, jangan sampai nanti dilirik oleh daerah lain. Nah, karena apa? Karena di sini kurangnya juga nanti pengawasan daripada pemerintah kita tempat. Dan ini jangan sampai nanti banyak sekali adik-adik yang dari Buleleng itu KTP Buleleng jadi pindah ke daerah lain. Jadi banyak, saya tidak perlu pulakan lagi di sini karena mudah-mudahan dah di bulu tangkis ini tidak ada seperti itu. Karena apa? Karena ini dalam kejuaraan ini kan tentu makan biaya yang banyak. Yang pastinya sekarang ini adalah kan ada dana-dana dari CSR-nya dari satu BLT Gunungan Bawang itu harus nah, kalau bisa buat tim nanti, buat tim biar nanti akan dari pemerintah Buleleng sehingga nanti dana itu mereka yaitu dapat angkat harus mensupport olahraga ini. Jadi banyak usaha-usaha itu harus karena apa? Karena dana itu bukan kecil di sini dikeluarkan. Ini harus asupan gizi harus lengkap di sini. Nah, makanya dalam hal ini pihak ketiga ini ikut serta juga memiliki pembangunan Buleleng dengan cara apa? Dengan cara mendorong penanganan kegiatan olahraga ini. Nah itu aja saran saya. Sekian dan terima kasih. Om Santi Om. Om Santi Om. Terima kasih untuk Pak Anggas sudah ikut bergabung ya di 24644. Sudah ada 3 orang penelpon Pak yang bergabung, tapi sebelum kita tanggapi kita akan rehat sejenak dulu dengan satu iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah. Baik, pendengar RRI Radio dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Masih bersama kami di Dialog Hai Bali Ken-Ken. Dan kita masih berbincang terkait dengan Buleleng siap untuk menggelar Badminton Open Turnamen tahun 2025 bersama dengan Ketua Umum PBSI Buleleng Anak Agung Ketut Widya Putra dan juga Bapak Ketua Panitia Bupati Buleleng Cup Bapak Pande Gede Yamendra. Dan tadi sudah ada yang bergabung, ada 3 orang yang bergabung, Pak Ketum. Kita minta waktunya untuk bisa menanggapi ya. Ketiga penelpon kita tadi yang pertama ada Pak Jelo Mariarse yang berharap agar olahraga ini bisa dimasyarakatkan. Termasuk juga badminton ini biar akrab lah di tengah masyarakat, biar tidak orang-orang tertentu saja yang bermain badminton begitu. Nah, tanggapannya seperti apa, Pak Ketum? Terima kasih Pak Jero Maliarse ya, Nggih, di Pak Jero Bondalem. Maliarse di Bondalem. Beliau semangat sekali nih, mau on air menanggapi apa yang kita sampaikan. Terus terang saja kita di kepengurusan PBSI kita sudah melakukan penjaringan atlet. Kita rutin setiap tahun kita lakukan penjaringan atlet, tidak hanya yang ada di kota, tetapi kita undang klub-klub yang ada di pelosok-pelosok. Nah, itu pun tes kami nanti ada tes endurance ya, main dasar. Kita tidak memilih orang yang menang game. Kita lihat potensi. Kita lihat potensi di sini, bagaimana mereka bisa menunjukkan kemauannya, kemampuannya, dan dukungan dari keluarga. Jadi kita merekrut sampai ke pelosok-pelosok. Nah, dengan apa yang kita lakukan ini tentunya akan menggairahkan kegiatan-kegiatan bulu tangkis sampai di pelosok-pelosok. Ini yang kita lakukan. Nah, kemudian terima kasih juga Pak Jero Maliarse apresiasinya, dukungannya kepada apa yang kita lakukan. Tentunya dukungan ini jangan berhenti sampai di sini. Kita juga minta tolong untuk disampaikan ke masyarakat, ke lingkungan sekitar, apa yang kita lakukan di sini bisa tersampaikan dan nanti bisa dinikmati. Nah, mungkin bisa menonton, nanti kan setelah menonton mereka ada kemauan. Dari kemauan dulu mereka mau mencoba berlatih atau menularkan ke anak-anaknya, putra-putranya untuk berlatih. Nah, di sini harus ada dorongan yang kuat karena harus melatih kebiasaan. Nanti mungkin Pak Pande sekaligus juga atlet, beliau pelatih juga. Jadi sering disampaikan dalam diskusi ya, bulu tangkis sekarang itu melatih kebiasaan. Kita terus harus tidak boleh berhenti gitu. Kalau ingin menjadi atlet berprestasi. Luar biasa, tidak boleh berhenti. Tidak boleh itu berhenti yang harus di berlatih. stretching. Kita mau ke Pak Pande sebelum nanti kita ke pendengar yang kedua tadi ya. Dari Pak Jelo Mariarse, Pak, ini menyinggung terkait dengan olahraga agar dimasyarakatkan. Nah, ini bagaimana tanggapan dari Pak Pande sendiri? Oke, terima kasih. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Pak Ketua Umum, jadi apa yang sudah kita lakukan salah satunya penjaringan atlet itu, karena kita selama ini kan hanya atlet-atlet yang ada di klub-klub besar yang ada di Buleleng aja yang bisa menikmati lah fasilitas dari PBSI. Nah, kita kemarin itu sudah menjaring secara umum. Jadi walaupun mereka nih ada atlet yang tidak mempunyai klub misalnya, tetap bisa ikut seleksi untuk penjaringan itu. Dan dari sana kita bisa lihat ternyata ada potensi-potensi atlet juga yang jauh dari perkotaan, yang kira-kira nanti bisa menopang untuk PBSI Buleleng seperti itu. Dan juga Pak Ketua Umum juga sering mengadakan ke klub-klub kecil juga di daerah-daerah Sampai gitu. ke Sampai ke Cempage. Sampai ke Cempage gitu untuk melihat juga potensi dari masing-masing daerah itu. Termasuk juga atlet-atlet veterannya gitu. Jadi biar tetap berlatih lah
Jadi memberikan contoh kepada atlet-atlet muda. Yang tua aja masih main nih. Masa yang muda kalah gitu seperti itu. Ya baik, terima kasih tanggapannya Pak Pande. Ini luar biasa nih, yang tua aja masih main, masa yang muda nggak mau ya. Ini penting banget nih untuk anak-anak muda sekarang yang masih bingung apa ya yang bisa saya lakukan selain gadget. Nah ini mungkin bisa nih badminton nih menjadi salah satu pilihan. Kemudian tadi ada Pak Nyoman Sudarsana. Beliau mengapresiasi dari upaya-upaya untuk bisa melahirkan generasi-generasi atlet muda badminton, tapi beliau juga mengatakan apa sih yang paling penting yang harus diperhatikan dalam olahraga badminton ini agar masyarakat semua tahu begitu. Silakan Pak Ketum dulu. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana. Apa yang harus dilakukan agar masyarakat tahu. Di sini memang harus ada kolaborasi semua antara pengurus, stakeholder, kemudian juga atlet, orang tua atlet. Ini harus apa yang kita kerjakan bisa tersampaikan, karena terus terang olahraga bulu tangkis ini memakan biaya dan tenaga. Kadang-kadang anak-anak itu putus di tengah jalan karena capek. Kalau ingin berprestasi siap capek. Kalau tidak ingin berprestasi ya ini harus linier gitu. Karena ini olahraga yang membutuhkan fisik yang luar biasa. Di dalam latihan kita harus siap capek, bahkan sampai muntah-muntah ya. Tetapi dalam pertandingan kelihatan hasilnya, progresnya kelihatan. Nah ini harus kita bisa sampaikan, apalagi sekarang dengan anak-anak Gen Z ini loh, yang mungkin ada lagi seorang guru yang sudah pensiun di wilayah saya tuh dibilang anak gedebong gitu. Mohon maaf. Dalam artian kita harus membudayakan lebih banyak bergerak. Anak saya juga gemuk-gemuk semua. Ini penting sekali apa kita sampaikan seperti itu agar kita mulai menjadi generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang bisa diandalkan dan memiliki kesehatan. Ini penting sekali, kesehatan yang baik. Salah satu caranya ya berolahraga, apalagi bisa sampai berprestasi. Ini kan luar biasa kebanggaan kita menjadi seorang yang berprestasi, kemudian juga memudahkan kita untuk melangkah-langkah selanjutnya dengan prestasi tersebut. Iya, kan? Baik. Kalau mau berprestasi harus siap capek, begitu ya. Olahraga apa saja semuanya capek ya Pak ya. Silakan Pak Pande bisa memberikan tanggapan ini terkait dengan apa sih yang harus diperhatikan dalam olahraga badminton ini untuk informasi kepada masyarakat. Ya. Terima kasih ini Pak Nyoman Sudarsana ya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Ketua Umum tadi, mungkin sedikit saja saya bisa tambahkan. Kalau zaman dulu saya jadi atlet itu pelatih kita atau senior-senior kita menyampaikan seperti ini. Kamu pada saat latihan itu menangislah pada saat latihan gitu. Nanti kalau pada saat pertandingan kamu bisa ketawa. Jadi kita bersedih-sedih dulu deh pada saat latihan, muntah segala macam. Tapi begitu kamu pertandingan, kamu happy karena apa? Kamu bisa menang gitu loh, kamu bisa jadi juara seperti itu. Nah dari apa yang disampaikan oleh senior-senior kita terdahulu itu, jadi kita tularkan kepada anak-anak. Memang sih dengan kondisi yang seperti sekarang ini memang lebih perlu effort yang lebih besar ya. Jadi untuk membangkitkan semangat adik-adik kita gitu. Tapi dari apa yang kita lakukan selama 1,5 tahun ini, jadi sudah ada beberapa event yang kita ikuti, jadi bisa menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Jadi kalau kita pantau dari tahun 2025 itu kita ikut di tahun 2024 kita ikut ke Jurprop itu kita hanya dapat 1 emas, terus kemarin di 2025 kita dapat 3 emas. Jadi sudah kelihatan hasil kerja yang dilakukan oleh PBSI sekarang dengan melakukan seleksi setiap tahunnya seperti itu. Nah di tahun 2026 ini mungkin di Januari juga kita akan lakukan seleksi lagi untuk menjaring, karena kita akan ada event yang besar juga di Buleleng di tahun 2026, ada Kejurprop yang akan diadakan di Buleleng dan Porprov yang diadakan di tahun 2027 di Buleleng juga. Baik. Jadi untuk bersiap untuk event-event gitu ya kan. Dan tadi Pak Anggas juga menyampaikan hal yang tidak kalah pentingnya Pak Ketum ya. Ini terkait dengan atlet-atlet yang sudah berprestasi agar
terus dikawal agar tidak digunakan oleh daerah lain gitu, agar tetap bisa membanggakan daerah kita sendiri. Ini Pak Ketum, kalau di badminton sendiri bagaimana sih Pak situasinya? Terima kasih Pak Anggas masukannya. Niki, betul, ini yang menjadi kecemasan kita dari dulu, memang sering terjadi hal-hal seperti ini. Tetapi Pak Anggas mungkin agak sedikit bisa sekarang bisa tidak berkecil hati kembali gitu, karena di dalam bulu tangkis itu sudah ada sistem SI ya. Sistem SI ya, jadi semua atlet itu terkontrol. Jadi perpindahannya harus sepengetahuan dari ketua umum. Ya, ini sudah ada kontrolnya jadinya sekarang. Kalau ada atlet yang mau pindah pengkap, kemudian pindah klub, itu harus ada persetujuan. Ya, ini sudah ada kontrol jadinya. Tidak semaunya gitu. Nah, ini sudah ada, jadi Pak Anggas tenang aja. Tapi masih boleh ya Pak Ketum untuk pindah klub? Itu misalnya kan hak setiap atlet, kalau kita nanti mengekang kan, setidaknya ada komunikasi di awal, atau mungkin ada sharing, mungkin ada kita bisa menemukan permasalahan yang ada, jadi kita bisa sedikit tahulah apa yang terjadi sehingga dia sampai pindah. Untuk ada jalan win-win solusinya, setidaknya gitu kan. Oke, baik. Tapi kalau dalam klub itu tidak berlaku sistem kontrak seperti itu ya Pak Ketum? Itu mungkin kebijakan klub gitu. Kalau kita tidak sampai ke sana gitu. Kalian kita ingin tahu apa masalahnya apa, nanti kita cuma mengizinkan saja. Kalau di klub, kalau klub Jawa mungkin ya ada kontrak apa. Mungkin Pak Pande bisa menjelaskan lebih lanjut. Saya mau ke Pak Pande. Pak Pande ini kan sebagai seorang mantan atlet gitu kan ya. Apa sih yang mendorong untuk bisa pindah klub, itu salah satunya. Dan kalau dari cabur sendiri, dari Pengkap sendiri, itu bagaimana cara mempertahankan si atlet-atlet berprestasi ini? Nah, silakan Pak Pande. Terima kasih tadi Pak Anggas. Jadi kalau seperti yang disampaikan Pak Ketum tadi, jadi kalau kita untuk istilahnya melarang untuk perpindahan itu memang tetap tidak boleh gitu. Tetap tidak boleh. Tapi bagaimanapun juga itu kenyamanan atlet salah satunya, dan tujuannya juga gitu. Kadang-kadang kan ada faktor yang bisa menyebabkan mereka pindah seperti itu. Nah, kalau di klub-klub besar, kalau di luar di Jawa itu kan ada sistem kontrak memang yang seperti disampaikan tadi. Kalau misalnya mau pindah itu memang harus ada harus ada harga yang harus dibayar gitu. Jadi untuk perpindahan itu. Nah, kalau kita di Buleleng ini masih sifatnya atlet itu masih membiayai dirinya sendiri gitu. Beda dengan klub-klub di Jawa yang dibiayai oleh klub. Jadi masih membiayai dirinya sendiri. Jadi mereka bebas nih mau pindah kemana gitu, bebas. Tapi tetap harus ada persetujuan dari klub dan juga persetujuan dari PBSI gitu, seperti itu. Iya, baik. Persetujuannya masih lebih penting gitu ya. Tapi saya penasaran, apa sih sebenarnya yang mendorong atlet-atlet itu untuk berpindah klub? Selain mungkin karena kenyamanan dan alasan lainnya, tapi yang paling utama yang kemudian menjadi trigger para atlet ini untuk berpindah, untuk prestasi kah, untuk kemapanan, kesejahteraan, atau apa ini biasanya Pak Pande? Kalau kita ngomongin nih, kalau misalnya ada event-event tertentu yang membuat atlet itu pindah, salah satunya Porprov. Kalau kita lihat di masing-masing daerah itu kan targetnya itu bonus nih. Bonusnya itu kan berbeda-beda. Jadi kalau misalnya di kabupaten lain mungkin lebih besar, yaitu membuat atlet itu jadi ingin pindah gitu. Tapi tetap ada aturannya, Mbak Rizka. Jadi tetap ada aturan bahwa kalau nggak salah itu harus 1 tahun ya, 1 tahun sebelum event berlangsung itu sudah pindah. Nah, terus kalau ada atlet yang pindah ke klub itu juga ada karena prestasi, salah satunya yang Mbak Rizka sampaikan tadi. Jadi dari klub kita di sini misalnya yang klub mandiri gitu, jadi mereka ikut seleksi di klub-klub besar di Jawa. Jadi tujuannya untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau itu sebenarnya kita support. Kita support. Salah satunya itu ada atlet kita dulu, Komang Ayu. Itu dari
MKS itu ikut seleksi di PB Jarum, lolos di sana dan akhirnya masuk Platnas juga. Oke. Ya, masuk Platnas juga. Dan itu punya prestasi yang cukup membanggakan juga untuk Buleleng. Nah, kalau yang seperti itu pasti kita support. Pak, kemarin juga ada anak-anak ikut seleksi ya. Ya, dan kemarin juga ada anak-anak walaupun memang belum ada yang lolos kemarin gitu. Seperti itu. Oke, baik. Ini luar biasa ya. Untuk pengetahuan juga untuk para atlet nih yang akan berencana untuk pindah klub misalnya. Iya, baik. Terima kasih untuk Pak Nyoman Sudarsana, Pak Jero Maliarse dan juga Pak Angga sudah ikut beratensi. Kita buka untuk pendengar lainnya yang ingin bertanya ataupun menyampaikan apresiasinya. Kami nantikan ya. Ada Pak Narte Ariante ini di via WhatsApp call sudah akan ikut bergabung. Kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Narte. Selamat pagi Pak Narte. Mensana en corporasano. Luar biasa. Silakan Pak Narte bersama dengan Pak Ketum dan juga Pak Ketua Panitia. Bapak Ketua Umumnya sekarang, dulu Pak Dewa, sekarang ini. Tiang Pak. Nggih. Oh, sekarang itu Pak Salam. Ketut Widya Putra. Pak Anak Agung Widya Ketut Widya Putra. Putra. Ya. Kenal. mudah-mudahan saya kenal. Ini lupa-lupa ingat karena saya jarang. Kalau Pandi rasanya bapaknya murid saya. Pandi cucu nih Bang ya, cucu nih. Mana lu cenik nih, lekat. Oke. Mudahan terus. Benar. Nah, ketemu BPD ngalih pis. Pak Narte, silakan Pak Narte. Oke, Rizka ya. Iya betul. Ya, gini ya, saya apresiasi sekali, salut, bangga atas prestasi yang nyambung dari dulu, dari zaman lawas sampai sekarang prestasi bulu tangkis, lapangan tenis masih eksis, masih ada bibit-bibit unggul, sing bibit berak, unggul terus, artinya bibitnya terus. Nah, ini semangat Panji Sakti dan slogannya Pak Asbak, MKS, menang kalah sehat, serius sukses sing dari sengitan. Nah, kapan sengitannya ini? Itulah yang perlu sekarang dibahas juga sebagai pembina dan sebagainya. Jadi saya kalau nonton bulu tangkis pasti saya bengong dari gerak-gerakannya itu, karena saya juga pembulu tangkis banyak Tegal dulu Victory, ya desa-desa lah. Kemudian nonton siapa nih Pak Suwangse, Swiking dan sebagainya. Cuma saya melihat lapangan badminton ini kok itu aja ya, nggak ada perubahan. Mudah-mudahan di Roma ini tingkat nasional. Saya pernah nonton mepet kati negak di tembok sing keterpelengannya tapi gitu saya. Nah ini perlu, kalau bila perlu tuh rombak semua kantornya di mana bertingkat, lapangan basket hilangkan dan ada tribun di kolam renang, tribun wujud nasional baik. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian KONI dan bagian-bagian bidang olahraga dan pemerintah daerah kan tuh membawa nama baik Buleleng sejak dulu. Nah itu pertama, lapangan kita malu kalau tingkat nasional ke sini. Cari studi banding mungkin pemain keliling Indonesia. Nomor kuda lapangan ini, kuda manilai sampean besok. Wih 6 atau 7 sampaikan demi kebaikan kita bersama. Terima kasih Pak Narte. Oke. Saya punya cucu badminton di Mutiara. Kayak kenyal, nah itu bahasa. Jangan kamu. Ternyata saya foto cucu teman saya SD Paket Agung Dayu tuh juara Buleleng dia. Nah mungkin bimbingan tadi ini. Ya, baik. Saya nanyakan bagaimana, nah ini mungkin teknis,
emosi, ambisi, amunisi, Nah, target menang dengan baik. MKS itu. Terima Yang kasih. kedua, Ya. saya minta seperti tadi pengalaman atlet pindah, atlet loncat pagar, mungkin loncat pulau juga atau kota. Apakah ini hanya himbauan atau aturan? Ya. Pengalaman saya catur pindah itu anak buahnya Pak Memes. Saya tanya, dia mau kuliah ketemu Pak Seman beasiswa ke Uniksa, saya kunut Pemda Badungnya yang membiayai. Iya. Nah itu perlu beasiswa bagi atlet pelajar, mohon untuk Ya. diperhatikan. Baik, terima kasih Saya Pak kira Narte. itu Om Santi Om Santi Santi Om. Santi. Om Saya Santi salut Santi. dan Iya, Santi, baik. Om. Terima kasih untuk Pak Narte, bisa langsung ditanggapi Pak Ketum. Itu dari beberapa catatan yang disampaikan sarana prasarana lapangan, terutama perhatian kepada para atlet, terutama beasiswa. Silakan Pak Ketum. Nggih. Terima kasih Pak Narte Ariante. Wih, niki sepuh beliau nggih. Pemerhati bulu tangkis sampai sekarang semangatnya masih kelihatan. Nggih. Nggih. Harapan beliau sebenarnya tidak jauh dengan harapan kami Iya, juga. betul. Nggih. Apa yang jadi harapan beliau sedang kami perjuangkan juga. Kami kebetulan juga tiang di DPRD Nggih. Komisi 4 membidangi olahraga juga ke pendidikan dan olahraga. Sering juga sudah kita sampaikan. Nah, mudah-mudahan harapan dari Pak Narte niki lambat laun bisa kita wujudkan. Harapannya kan besok ada Porprov. Mudah-mudahan nanti ada kucuran dari provinsi, Iya. bisa kita perbaiki semua Iya. untuk bisa representatif lah. Standar kejurprov kan gitu. Nah, kemudian apa lagi tadi lupa ya. Oke, tadi sarana prasarana, kemudian perhatian kepada atlet-atlet Oh, seperti beasiswa. niki. Nah, ini gimana? Terus terang seperti tadi Tiang bilang, prestasi kan memudahkan, paling tidak memudahkan kita. Mungkin juga perhatian untuk beasiswa, kayaknya sudah banyak sekarang ada nih beasiswa tersebut. Nah, mungkin dulu mungkin karena PAD kita juga yang sangat minim. Nah, mudah-mudahan sekarang dengan harapan sekarang kita dorong terus PAD Inke sudah jauh melompat dari 2 tahun sebelumnya. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan sekarang kita bisa lebih mengoptimalkan capaian PAD. Kemudian juga harapan ada perkembangan baru di Buleleng yang bisa meningkatkan. Nah, dengan adanya itu mungkin kita bisa lebih banyak memberikan penghargaan kepada atlet-atlet kita. Baik, Iya. terima kasih Pak Ketum atas tanggapannya. Pak Pandey bisa memberikan tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Pak Narte tadi. Nggih, terima kasih Pak Narte, mungkin senior banget nih di bulu tangkis. Seperti tadi Pak Ketum bilang, mungkin cucunya mungkin saya. Nggih, seperti yang disampaikan tadi. Jadi salah satunya venue memang. Venue yang kita punya itu GOR PBSI itu sudah berdiri di tahun 2003. Jadi sudah cukup lama. Saya ingat itu waktu itu saya masih aktif sebagai atlet dan ikut Porprov di tahun 2003. Jadi Porprovnya diadakan di Singaraja dan langsung dibangunkan venue baru untuk bulu tangkis. Memang seperti apa yang disampaikan tadi Pak Narte, kalau dibilang layak, kalau untuk turnamen tingkat nasional mungkin belum layak ya, karena kita belum ada tribun dan itu sudah kita sampaikan kepada pengelola venue gitu, agar nanti khususnya di Porprov 2027 itu paling tidak kita standar lah untuk ada tribunnya seperti itu. Oke. Nah, untuk penyelenggaraan di turnamen sekarang ini kita mempergunakan venue dari Undiksa. Jadi GOR Undiksa itu yang sudah ada tribunnya. Karena memang kalau untuk standar nasional, apalagi internasional juga gitu. Jadi paling tidak ada tribun lah seperti ini. Oke. Dan GOR PBSI hanya kita sebagai GOR tambahan juga nanti untuk persiapan kejuaraan kita. Untuk dukungan kepada atlet yang berprestasi, bagaimana kalau Pak Pandey melihat saat ini? Kalau dukungan untuk atlet seperti yang disampaikan tadi, mungkin kalau di khususnya di perguruan tinggi ya,
sepertinya sekarang sudah banyak beasiswa-beasiswa yang diberikan di Undiksa pun mungkin sama, karena banyak atlet-atlet PBSI yang sudah kuliah di Undiksa itu juga dapat beasiswa di sana gitu. Mungkin kalau di tingkat-tingkat yang bawah ini yang memang agak riskan, jadi untuk dapatkan beasiswa khususnya. Nah kalau sekarang kalau kita di pengurusan yang baru itu kita punya Platkap PBSI namanya. Nah di Platkap PBSI itu atlet itu tidak dipungut biaya, cuma memang harus lolos seleksi. Beda kalau misalnya kalau di klub mereka harus membiayai dirinya sendiri gitu. Tapi begitu nanti ada seleksi dan lolos seleksi di Platkap, mereka tidak dikenakan biaya sama sekali. Nah itulah bentuk dari perhatian pengurus PBSI sekarang. Artinya kan memang untuk ruang-ruangnya sudah ada untuk atlet itu. Sekarang tinggal atlet yang memilih untuk bagaimana begitu ya Pak? Benar. Tidak terasa juga waktu kita sudah mendekati pukul 10. Terima kasih untuk atensinya pendengar yang sudah bergabung di via WA, kemudian juga tadi ikut di via telepon juga kami ucapkan terima kasih. Yang sudah menyematkan komentarnya di via YouTube RRI Singaraja Official juga kami ucapkan terima kasih ya. Luar biasa ini untuk atensinya. Ada Mang Agus, semoga Badminton Open turnamen ini berjalan dengan lancar dan bisa menumbuhkan atlet-atlet berprestasi. Baik, terima kasih untuk atensinya. Terakhir mungkin sebelum kita tutup, kita minta waktunya sedikit, sepatah dua patah kata untuk menyampaikan sebagai closing statement ya, sebagai pernyataan penutup untuk masyarakat, calon-calon atlet mungkin di luar sana ataupun calon peserta yang akan mengikuti Badminton Open tahun 2025 ini. Silakan dari Pak Ketum terlebih dahulu. Terima kasih. Tentunya kita semua berharap bulu tangkis buleleng itu bisa terus bergerak maju, bergerak prestasi. Kemudian juga kita semua dalam satu kesatuan untuk satu tujuan, bulu tangkis buleleng juara. Bulu tangkis buleleng juara dan sukses untuk pelaksanaan Badminton Open. Untuk pelaksanaan mungkin kita berharap masyarakat buleleng khususnya insan bulu tangkis bisa bersama-sama menyaksikan turnamen ini, kemudian bersama-sama memberikan evaluasi untuk kepada kita pengurus Pengkap untuk bisa memberikan pelatihan yang tepat kepada atlet-atlet kita untuk menuju juara. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Ketum closing statementnya. Pak Pande bisa memberikan closing statement, silakan. Terima kasih. Mungkin sedikit saja ya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Ketum juga tadi bahwa apa yang kita usahakan sekarang, jadi khususnya untuk atlet juga, salah satunya event Bupati Buleleng Cup pertama ini adalah sebagai ajang kompetisi buat atlet dan evaluasi juga buat atlet. Setelah sekian lama berlatih, ditunjukkanlah di sini kemampuan mereka. Gitu. Apakah latihan itu bisa berjalan dengan baik atau tidak, dan nanti kita evaluasi lagi untuk kesempatan yang lain. Nah untuk para insan bulu tangkis buleleng, para pemerhati bulu tangkis buleleng, atlet-atlet buleleng, kesempatan ini agak sulit untuk didapat. Jadi segera ikuti Bupati Buleleng Cup dan saksikan Bupati Buleleng Cup yang akan diadakan di tanggal 27 dan 30 sampai 30 Desember 2025. Oke, baik. Kita tunggu untuk kemeriahannya seperti apa, dan saya pastikan untuk masyarakat semoga ikut bergabung juga menonton sebagai supporter. Terima kasih untuk Pak Ketum dan juga Pak Ketua Panitia atas waktunya, dan pendengar, demikianlah untuk dialog Hai Bali Ken-Ken pagi hari ini bersama dengan narasumber Ketua Umum PBSI Buleleng Bapak Ana Agung Ketut Widya Putra dan Bapak Ketua Panitia Bupati Buleleng Cup Bapak Pande Gede Yamendra. Dan kami ucapkan terima kasih Bapak, sukses untuk turnamen Badminton Open turnamen tahun 2025. Mendengar selepas ini jangan kemana-mana, kami akan hadirkan rangkaian acara menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rizka Desiandra, selamat pagi.